Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat bukan? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk tugas kalian hari ini, Selasa 17 November tahun 2020, yang pertama adalah pembiasaan literasi. Untuk pembiasaan literasi hari ini, Bu Deno mempunyai 5 soal untuk kalian kerjakan. Nah, bacaannya apa? Bacaannya yang kemarin sudah kalian baca. Poni jangan lari. Tugasmu hari ini untuk literasi adalah menjawab 5 soal yang ada pada halaman 27. Kemudian untuk tugas literasi yang kedua yaitu ayo menulis. Halaman 28. Gambarlah tokoh kesukaanmu dari cerita Poni Jangan Lari. Kemudian tuliskan nama tokoh kesukaanmu itu. Lalu gambarlah bagian cerita yang kalian sukai. Lalu tuliskan bagaimana cerita yang kamu sukai. Sekarang kita masuk pada pembelajaran literasi dan numerasi. Untuk pembelajaran literasi hari ini, kalian kerjakan halaman 25. Seperti biasa, mewarnai tanggal hari ini dan menyebutkan hari apakah hari ini. Lalu kalian tuliskan permainan atau kegiatan apa yang sudah kalian lakukan minggu ini. Ditulis di kolom paling bawah. Nah, untuk tugas berikutnya kita masuk pada pembelajaran numerasi. Untuk pembelajaran numerasi hari ini ada beberapa materi. Yang pertama pada halaman 107. Yuk memahami cerita. Kalian baca. Suatu hari seorang nelayan menangkap ikan di laut. Nelayan tersebut sangat senang karena dapat menangkap banyak ikan. Namun ada satu ikan yang dapat keluar dari jaring sebelum jaring tersebut diangkat ke perahu oleh nelayan. Lalu pertanyaannya, mengapa ya ikan tersebut dapat keluar dari jaring nelayan? Nah, kalian tuliskan kenapa kira-kira ikan tersebut bisa keluar dari jaring, ditulis di buku tulis. Halaman berikutnya, halaman 108. Intuisi. Andi dan kakaknya Herman bermain layang-layang di halaman rumah. Tiba-tiba layangan tersebut tersangkut di sebuah pohon. Pertanyaannya, siapakah yang paling memungkinkan mengambil layang-layang dengan mudah? Lalu kenapa dia bisa mengambil layang-layang tersebut? Kalian tuliskan di buku tulis alasan kenapa dia bisa mengambil layang-layang tersebut. Untuk tugas berikutnya, memahami tinggi benda. Kalian tulis jumlah blok dari setiap bunga. Lalu kalian urutkan tinggi bunga dari yang terpendek hingga tertinggi. Jadi kalian tulis dulu tinggi bunga A itu ada berapa blok, tinggi bunga B itu ada berapa blok, tinggi bunga C ada berapa blok, dan bunga D berapa blok. Kemudian kalian urutkan tinggi bunga dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Ditulis di kolom yang ada di paling bawah. Untuk tugas berikutnya, ayo menggambar telapak tangan semua anggota keluargamu dengan menjiplak tangan mereka. Nah, nanti kalian jiplak tangan ayah, tangan ibu, tangan kakak, dan tanganmu sendiri. Kemudian kalian jawab, anggota keluargaku memiliki telapak tangan yang paling besar adalah.
Anggota keluargaku yang memiliki telapak tangan paling kecil adalah, kalian kerjakan. Untuk tugas berikutnya, ayo mengurutkan. Setelah kalian gambar, kalian lihat, terus kemudian kalian urutkan telapak tangan yang paling kecil sampai telapak tangan yang paling besar. Kalian tulis di kolom halaman 111. Nah, kemudian untuk tugas berikutnya, kalian siapkan 10 uang logam, 200-an, 500-an, atau 1000-an. Tumpuk beberapa uang logam sejumlah yang diminta dan lengkapi bagian yang kosong dengan kata yang disiapkan. Di sini ada 3 kata. Yang pertama tinggi, kemudian yang kedua rendah, yang ketiga sama. Sekarang kalian buat tower A. Contoh nomor 1 ya, tower A 1 uang logam. Kemudian tower B 9 uang logam. Nah, lingkari manakah yang tepat atau tuliskan kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di kata berikut ini, di soal berikut ini. Tower A lebih titik-titik dari tower B. Karena tower A tadi hanya 1 dan tower B ada 9, maka tower A lebih rendah dari tower B. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 9, kalian coba di rumah dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dicoba dulu kemudian dijawab. Terus untuk tugas berikutnya, mewarnai gambar atau mewarnai bangun yang ada pada halaman 113. Jika gambarnya lebih kecil, warnai dengan warna hijau. Jika gambarnya lebih besar, warnai dengan warna merah. Sekarang kalian cari yang lebih kecil, nanti kalian warnai dengan warna hijau, dan yang lebih besar diwarnai dengan warna merah. Soal berikutnya, ayo berkreasi. Gambarlah objek yang sama dengan yang berada di tengah pada sisi kanan dan kiri. Nah, ini ada gambar lingkaran. Untuk sisi kiri ukurannya lebih kecil dan untuk sisi kanan ukurannya lebih besar. Kemudian kalian gambarkan untuk sisi kanan ukurannya lebih besar dan untuk sisi kiri ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah tugas terakhir. Ayo berkreasi. Warnailah binatang yang paling tinggi. Yang B, warnailah binatang yang paling pendek. Demikian anak-anak untuk tugas hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan rapikan alat tulis kalian setelah belajar. Kemudian ucapkan terima kasih kepada ayah atau ibumu atau kakakmu yang mendampingimu belajar hari ini. Jangan lupa untuk segera mengirimkan laporan hasil pekerjaan kalian. Demikian dari Bu Deno, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.